Oh, Randy. Alhamdulillah, Bro. Alhamdulillah. Maaf, Bro. Bisa susah tadi, Bro? Lumayan susah. Lumayan susah, Lumayan Bro. susah. Baik, enggak apa-apa. Karena belum apa mungkin Bro, belum familiar, tapi enggak apa-apa. Betul, Bro, betul. terima kasih, Bro. Terima kasih sudah bergabung ini, Bro. Dengan saya di sini dengan para viewer nanti yang menonton acara ini, Bro. Jadi kita mau ngobrol mengenai Sumatera Barat dan Pancasila. Tapi sebelum masuk ini, Prof, mungkin sama viewer juga yang lain, sekedar informasi, Prof, hari ini di Indonesia itu penambahan kasus COVID ada 3.444. Kemudian khusus Sumatera Barat paling tinggi ini dalam beberapa bulan belakangan itu 233 kasus, dan khusus Kota Padang itu 90 kasus baru, Bro. 90 kasus baru. Untuk hari ini itu. Untuk hari ini, Bro. Iya. Untuk hari ini. Baik. Jadi tapi kan tentu viewer, saya sama Prof Gusti Asnan bukan akan mendiskusikan tentang COVID. Kami akan mendiskusikan mengenai Sumatera Barat dan Pancasila. Sumatera Barat dan Pancasila. Jadi viewer, mungkin belakangan ini kita sama-sama mendengar polemik mengenai pernyataan dari seorang petinggi partai yang juga ketua dari Dewan Perwakilan Rakyat kita, itu mengatakan, saya kutip kalimatnya, Prof, ya, kalimatnya ini dari apanya langsung, kemudian kebetulan memang saya mendengarnya, ini dikatakan begini, Prof, semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila. Semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila. Nah, pernyataan ini bisa ditafsirkan macam-macam. Nampaknya lebih banyak menjadi polemik. Prof sendiri bagaimana, Prof? Menginterpretasikan pernyataan ini sebenarnya, Prof? Iya, terima kasih Pak Rendri dan viewer semuanya. Pertama, saya ingin melihat konteks lokusnya dulu, ya. Ketika diungkapkan tentang Sumatera Barat, ya, kita memang mesti menerjemahkan terlebih dahulu bahwa yang dimaksud Sumatera Barat itu kan sebuah pengertian politik atau sebuah konsep politik administratif. Bahwa Sumatera Barat itu adalah sebuah provinsi, ya, provinsi yang itu dibentuk berdasarkan kepentingan dan ketentuan serta keputusan politik, dan dia adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi Sumatera Barat itu adalah daerah administratif yang, ya, sebetulnya adalah rumah bagi banyak warga. Jadi Sumatera Barat itu adalah rumah dari banyak warga yang salah satu diantaranya di dalamnya itu adalah orang Minang. Jadi saya menafsirkan, ya, gelindingan pernyataan dari Puan Maharani ini seakan-akan itu mengidentikan daerah administratif Provinsi Sumatera Barat dengan daerah budaya Minangkabau. Padahal Minangkabau itu adalah daerah budaya. Jadi kesannya sekarang ada pengidentikan Provinsi Sumatera Barat dengan Minangkabau yang mungkin ini ditafsirkan oleh Puan Maharani sendiri atau juga oleh orang Minang yang kebetulan tinggal di Sumatera Barat. Jadi sebetulnya, ya, Puan Maharani mengatakan semoga Sumatera Barat menjadi pendukung negara Pancasila. Itu bisa saja untuk Sumatera Barat sebagai daerah administratif yang manusianya, warganya itu terdiri di berbagai-bagai suku bangsa, yang salah satu diantaranya adalah orang Minang. Atau Puan Maharani ingin mengidentikan bahwa Provinsi Sumatera Barat dengan orang Minangkabau. Saya cenderung melihat, ya, kedua perspektif ini dari segi pandangan yang berbeda. Kalau Sumatera Barat sebagai daerah administratif itu semua orang ada di sini, ya wajar saja, ya, tidak hanya orang Minang, tapi juga ada orang Nias, ada orang Mentawai, ada orang Tapanuli Batak, ada orang Jawa,
ada orang Cina, ada macam-macam ada di daerah ini. Di Sumatera Barat. Orang Minang adalah warga Sumatera Barat. Tidak semua orang Sumatera Barat adalah orang Minang, dan hampir semuanya bisa dipastikan semua orang Minang yang ada di Sumatera Barat adalah warga Sumatera Barat. Cuma kesannya memang Puan Maharani ingin mengatakan bahwa yang dianggap Sumatera Barat itu adalah Minang. Ini pendapat saya. Kalau begitu, Prof, di mana, bagian mana kira-kira, Prof, dengan kata-kata ini kan seolah-olah Sumatera Barat selama ini mungkin kurang Pancasila lah, kira-kira begitu, Prof. Menurut Prof bagaimana itu? Ya, saya tidak setuju dengan pernyataan seperti itu, ya bahwa dianggap Sumatera Barat kurang Pancasila, ya. Saya pikir baik dahulu ataupun sekarang, ya, bahwa Sumatera Barat itu adalah sebagai bagian dari Indonesia, dia adalah Pancasila. Pancasilais orangnya. Semua warga yang ada di Sumatera Barat, apakah itu orang Minang, orang Pawai, orang Nias, orang Jawa, Batak, Tapanuli dan sebagainya, itu adalah orang-orang Pancasilais. Kenapa? Ya, masing-masing sila, ya, dari Pancasila itu bisa hidup dan terpatri di sini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ya, kita sebagai orang Sumatera Barat atau sebagai warga Sumatera Barat, kita tidak bisa mengatakan diri kita Pancasila, Pak Lendri. Pancasilais maksud saya. Pancasilais itu kan adalah julukan. Ada julukan yang diberikan terhadap seseorang yang telah memiliki serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Kan demikian. Ya. Sama dengan seorang yang dianggap sebagai Islamis, kan tidak dia yang mengatakan dia Islamis. Seorang sosialis kan tidak dia yang mengatakan dia sosialis. Seorang yang berjois kan tidak dia yang mengatakan dia berjois. Kan orang lain yang mengatakannya. Ya kan? Orang lain mengatakan. Kenapa dia dikatakan atau dijuluki berjois, sosialis, komunis, atau ateis, atau Islamis, dan tentu saja Pancasilais, karena nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi tadi, aliran tadi, itu terpatri dan terpancar dalam sikap, perilaku, pemikiran, dan perbuatannya. Jadi kalau kita mengatakan seseorang tidak Pancasilais, tentu kita mesti melihat, meninjau terlebih dulu sejauh mana mereka mengamalkan, mengaktualkan ide-ide, ideologi, atau pemikiran yang kita cap terhadap seseorang tersebut. Dan saya merasa, ya, orang Sumatera Barat atau orang Minang itu mengamalkan, mengaktualkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Kalau begitu, wajar berarti memang kalau kalimat itu mungkin bisa menjadi polemik, Prof. Prof sendiri waktu itu pertama kali mungkin mendapat informasi dari media online, cetak, atau dari grup WA mungkin, Prof? Iya. Yang Prof lihat bagaimana itu suasananya? Iya, saya memang mendapat informasi ini dari grup WA. Ya, kebetulan saya mungkin agak sibuk, tidak sempat melihat langsung dari teman-teman yang menginformasi, tapi lihat grup WA dan langsung ada teman-teman yang menghubungi saya, yang mengatakan pada saya dan bertanya dan lain sebagainya. Itu. Baik. Jadi yang Prof tangkap bagaimana, Prof, suasana dari masyarakat atau yang Prof lihat mungkin di media sosial atau di grup WA yang Prof ikuti, itu bagaimana, Prof, suasana kebatinannya yang Prof tangkap? Jadi saya lihat dua, ya. Pertama, reaksi yang kita anggap orang Sumatera Barat itu adalah orang Minang, ya. Jadi itu memang ribut sekali, ya. Sebagian besar menganggap pernyataan tersebut berlebihan, tidak belajar sejarah, ya, kurang tepat dan lain sebagainya. Itu dari kalangan orang awak. Tapi saya juga dapat informasi, dapat pesan, dapat pertanyaan dari kawan-kawan yang bukan orang Minang, Pak Dendri. Ada kawan dari Aceh, ada kawan dari Medan, dari Pekanbaru, juga bahkan dari Makassar. Bertanya apa itu, Prof? Bertanya tentang apakah memang benar, apakah memang demikian, ya kan? Jadi mereka seakan-akan juga tidak percaya bahwa orang Minang itu kurang atau tidak Pancasilais. Jadi bukan hanya dari kita, orang awak saja, tapi orang lain pun juga rasanya tidak percaya dengan ungkapan Puan Maharani tersebut. Baik, jadi kalau begitu, Prof, kalau kita tarik sedikit ke belakang, kalau posisi atau peran, tentu kita tidak menafikan
saudara-saudara kita dari daerah lain, Prof, atas perjuangan bangsa ini kan dengan perannya masing-masing. Memang kalau posisi Sumatera Barat sendiri, Prof, itu kalau di sejarah kemerdekaan termasuk lahirnya Pancasila itu bagaimana, Prof? Kalau Prof Gusti melihatnya? Ya, saya melihat pertama karena tema kita itu berkenaan dengan Pancasila sekarang, saya melihat memang semua aspek unsur dan sila-sila di Pancasila itu ada di negeri kita ini, di Sumatera Barat umumnya dan kalangan orang Minang pada khususnya. Ya, sila ketuhanan yang Maha Esa, ya. Jujur saja, ya. Jangankan tidak bertuhan, ya. Dikatakan kafir aja orang Minang itu mereka akan marah besar itu. Betul, betul. Itu yang pertama. Ya saya lihat, ya. Jadi semua orang Minang itu setahu saya itu akan marah besar kalau dia dikatakan kafir. Bahkan ini Pak Dendri dan viewer semuanya. Dahulu ya, ketika PKI itu pertama kali muncul di Indonesia ini, itu tokoh utama PKI itu di Sumatera Barat ini itu adalah ulama, adalah penghulu, adalah intelektual. Itu terjadi di sini. Jadi Partai Komunis pun agamanya, tokohnya orang agama. Kemudian ketika PKI itu udah mulai menampakkan keateisannya, muncul partai di Sumatera Barat ini PKI namanya PKI Lokal Islami. Jadi masih ada juga aspek Islam dalam PKI-nya. Dan kemudian mulai terjadi kerenggangan, ya, dan keberpisahan orang Minang dengan PKI itu ketika pasca tahun 48-an dan awal 50-an. Ketika PKI itu mulai mengeksiskan dirinya sebagai partai yang kita anggap yang ateis. Barulah ketika itu ada jarak antara orang Minang dengan PKI, ya, sehingga memang bisa kita katakan bahwa memang apapunlah ideologi kepartaian di Indonesia ini, apapun ideologi atau landasan sebuah organisasi di Indonesia ini, itu mesti beragama. Kalau tidak beragama, orang akan keluar dan tidak ada yang Minang. Jadi memang sila ketuhanan yang Maha Esa itu memang ada bagi orang Minang. Jadi saya katakan lagi, ya, jangankan partai-partai lain, partai PKI aja, partai komunis aja dia Islamkan. Dan ketika tidak Islam tidak beragama lagi, mereka mulai pisah. Mereka tidak mendukung lagi. Itu mulai tampak tahun 50-an itu, Bung Dendri. Oh, lagi gitu, Bro. Sila-sila berikutnya. Baik, Bro. Atau kemudian, kalau kita, ya, Bro, silakan, Bro. Iya. Kemudian dalam konteks bagaimana peranan orang Minang terhadap Indonesia, itu memang pasti saya nggak akan banyak cerita lagi, ya. Pasti banyak sekali berkembang dalam buku-buku sejarah, kitab-kitab sejarah, apalagi akhir-akhir ini. Tapi yang jelas kita katakan, ya, sejak fase tahun-tahun pertama era kebangkitan nasional itu yang namanya orang Minang itu udah hadir di dalamnya. Dan makin hari ternyata semakin banyak informasi tentang orang Minang di dalam. Kalau dahulu orang mungkin hanya lebih mengenal tentang Nar Republik karyanya Hamka Tan Malaka, ya kan? Tan Malaka yang menggagas tentang Republik di Indonesia ini. Beberapa waktu yang belakangan kawan kita Adinda Suryadi di Belanda umpamanya, dan ditambah dilanjutkan lagi oleh Hasil Caniago dan Pak Nofri Yasman, itu menemukan lagi pemikiran seorang orang awak Dahlan Abdullah namanya, Baginda Dahlan Abdullah, itu malah yang pertama kali mengungkapkan kita Indonesia. Jadi baik. Jadi orang awak itu mempunyai peran yang cukup signifikan dalam cukup signifikan, Prof. Iya. Kalau begitu, Prof, kalau kita tarik ke polemik belakangan ini, Prof, menurut Prof, polemik itu apa ada kaitannya karena ini keluar dari katakanlah ungkapan dari anggota partai mungkin yang selama ini di Sumbar memang sulit mendapat tempat, kira-kira begitu, Prof. Bagaimana itu, Prof? Iya, memang saya cenderung menilai seperti tersebut, ya, bahwa kita ketahui bahwa PDIP selama ini itu relatif susah mendapat suara di daerah kita, dan dikaitkanlah bahwa dihimbau, ya, sebagai mungkin pernyataan yang kita anggap
suara batin dari pimpinan partai tersebut atau salah satu petinggi partai tersebut ya, bahwa tidak mendukung tanda kutip pemerintah, karena yang berbicara itu adalah pemerintah, yang tidak dapat suara itu adalah partai pemerintah, presidennya juga dapat dukungan, itu Bang dianggap tidak mendukung NKRI, tidak dukung Pancasila. Karena apa? Ada kecenderungan seperti pernah saya sampaikan, ada kecenderungan di Indonesia ini bahwa penguasa itu cenderung mengatakan dialah yang Pancasilais, dan orang yang dianggap tidak mendukung dia atau kurang mendukung dia tidak Pancasilais. Itu memang kecenderungan seperti itu yang saya lihat. Itu sejak waktu lama, terutama sejak tahun 50-an saya lihat dalam perjalanan sejarah bangsa kita, itu ada kecenderungan di kalangan para penguasa atau pemerintah atau orang yang memerintah di Indonesia sejak tahun 50-an ya, ketika ada orang lain yang dianggap tidak mendukung dia atau kurang mendukung dia, itu dianggap Pancasilais. Itu gampang saja. Karena itu adalah hukuman yang paling hebat untuk mendiskreditkan lawan politik. Sehingga yang berseberangan otomatis biasanya dianggap tidak Pancasilais gitu, Prof. Betul, kira-kira seperti itu kecenderungan di negeri kita ini. Kecenderungan tahun 50-an. Iya. Dan PKI adalah, dan tidak Pancasilais itu dianggap adalah senjata yang paling gampang dan paling sering digunakan untuk itu. Artinya, Prof, kalau seandainya ini yang berbicara partai berkuasa yang lain, mungkin bukan PDIP, anggaplah begitu, bisa jadi masyarakat Sumbar tentu akan memberikan respon yang sama berarti mungkin, Prof, seandainya dia tidak mendapat tempat di sini. Tidak seperti itu yang saya katakan. Yang jelas ya, kecenderungan partai-partai yang berkuasa seperti itu ya, kalau orang yang tidak mendukung dia itu cenderung dianggap mungkin yang paling tepat itu adalah kurang Pancasila. Tapi kita ketahui partai-partai lain yang berkuasa di Indonesia rata-rata mendapat suara dan mendapat dukungan yang kuat di Indonesia. Yang tidak mendapat dukungan cuma PDIP aja. Partai Demokrat pernah dapat suara hebat di sini, dapat suara sekali ketika Partai Demokrat menjadi penguasa di Indonesia tanda kutip. Sebelum-sebelumnya pada awal-awal reformasi PAN cukup dapat suara di sini, walaupun bersama dengan Gus Dur dianya tidak jadi masalah. Yang jadi masalah memang ya yang kecenderungan saya katakan tadi itu para penguasa yang tidak didukung oleh seseorang atau sekelompok orang cenderung menyalahkan orang yang tidak mendukung atau sekelompok orang yang mendukungnya, dan kesalahan itu sering dikaitkan bahwa mereka itu kurang atau tidak Pancasilais. Zaman Soeharto contohnya, orang-orang yang tidak mendukungnya kan dianggap tidak Pancasilais. Iya. Apalagi zaman Orde Lama, orang yang tidak mendukung dianggap tidak Pancasilais juga. Jadi itu maksudnya, 50-an juga seperti itu sebetulnya, Pak Dendri. Baik, Prof. Jadi tapi ada pernyataan menarik lanjutan ini, Prof. Kalau itu kan dari pernyataan Puan Maharani, sekarang jadi dari pernyataan Ketua Umumnya, Prof, Bu Megawati. Ini saya lihat di media online, lalu saya konfirmasi di YouTube, memang beliau mengatakan begini, Prof. Kenapa ya rakyat di Sumatera Barat itu sepertinya belum menyukai PDI Perjuangan? Itu kira-kira kenapa itu, Prof? Ya, memang saya coba menganalisis kenapa kurangnya dukungan dari orang Sumatera Barat, terutama sekali mungkin orang Minang terhadap PDIP. Saya pikir ini punya sejarah yang panjang juga. Karena ini tidak bisa tidak, kita mesti mengaitkannya dengan sejarah Pak Dendri, ya, Pak Arfiwir semuanya. Bisa tidak, ya? Memang terlihat ya sejak tahun 50-an ya, partai-partai yang kira-kira identik dan senada atau menjadi moyang-moyangnya di PDIP ini ya, itu memang tidak mendapat tempat di Sumatera Barat ini. Ini sejak tahun 50-an saya lihat. PNI contohnya kan, PDIP ini bagaimanapun bisa kata-kata anak kandungnya dari PNI dahulunya. Saya kata-kata demikian. Sejak tahun 50-an ya, itu relatif tidak mendapat tempat di sini. Itu kita akan ketika terjadi krisis ya di DPRST, Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Tengah pada 50-an, dan ketika itu juga
terjadi kegoncangan dalam kehidupan berpolitik di Sumatera Tengah, itu terlihat sekali bagaimana posisi PNI pada masa itu, dan mungkin tambah lagi dengan PKI nantinya, ya, itu yang berposisi, ya, yang berposisi bertentangan dan berseberangan sekali dengan orang Sumatera Barat. Dan sejak itu saya lihat, ya, bahwa PNI itu memang mulai betul-betul tidak dapat tempat di Sumatera Barat, saya lihat. Bagaimana perlakuan tokoh-tokoh PNI, bahkan sosok utama dari PNI nantinya itu Bung Karno terhadap orang Minang. Ya. Bubarnya Dewi Tunggal Soekarno-Hatta, umpamanya. Itu besar sekali peranannya. Dan Bung Karno relatif tidak pernah lagi mau berhubungan dengan Hatta. Kemudian saya pernah katakan juga bagaimana Hamka ditangkap oleh Soekarno, di penjara tanpa pernah disidang. Dan kemudian bagaimana pusat yang notabene-nya tentu ajalah ada peran Bung Karno dalamnya, memperlakukan Sumatera Barat pada saat PRRI dan setelah PRRI. Bagaimana partai-partai, terutama partai PNI dan mungkin tambah juga dengan PKI, itu berlaku dan bertindak terhadap orang Minang pada masa PRRI dan sesudah PRRI. Kedua partai ini kan, atau terutama PNI kan menjadi cikal bakal dan tulang punggungnya atau bapaknya atau tuannya dari PDIP sekarang ini. Saya pikir pengalaman-pengalaman historis seperti itu yang mempengaruhi ke masa-masa berikutnya. Baik, itu yang begitu, Prof, ya. Itu yang Prof lihat. Baik. Kemudian satu lagi. Lanjut, Prof. Satu lagi saya melihat, tapi ini memang mudah-mudahan salah, ya, mudah-mudahan salah. Saya melihat, ya, isu-isu yang berkembang adanya kedekatan PDIP dengan mungkin orang-orang tokoh-tokoh yang dianggap atau dikatakan dekat dengan PKI. Itu mungkin salah ini, tapi ada isu-isu yang demikian. Dan itu nanti nggak pernah diklarifikasi oleh orang-orang dari PDIP umpamanya. Dan jujur saja saya katakan, ya, bahwa, ya, bagaimanapun PKI tersebut itu bagi orang Minang sejak tahun 50-an, terutama sejak tahun 60-an itu memang suatu momok yang sangat menakutkan dan sangat tidak disukai. Nah, jadi adanya mungkin, ya, isu-isu atau suara-suara atau mungkin hoak juga, ya, tentang kedekatan PDIP dengan orang-orang PKI umpamanya, keturunan PKI dan sebagainya, itu juga menjadi penyebab kenapa relatif tidak mendapat tempatnya PDIP di Sumatera Barat seperti yang Pak Rendri tanyakan tadi. Baik. Dan Prof, kalau kita lihat, Prof, itu isu tidak Pancasilais biasanya itu sejalan nanti itu, Prof, dengan isu daerah yang intoleran. Nah, ini, Prof, kan biasanya kesana nyangkut ini, tidak sesuai dengan sila-sila di Pancasila. Jadi gini, Prof, ada penelitian 2018 ini, Prof, kalau mungkin Prof pernah dengar, yang menempatkan dia 94 kota mengenai indeks toleransi, indeks kota toleransi ini, itu menempatkan kota Padang, Prof, itu nomor 90 loh, Prof, dari 94. Nah, artinya nomor 5 dari bawah. Artinya nomor 5 dari bawah yang tidak toleran, katakanlah begitu. Kan seringnya kan begitu tuh, Prof, hubungannya tuh, Prof. Pancasilais, intoleran. Pendapat Prof gimana nih, Prof? Kita dikatakan ya Sumatera Barat ini ya daerah yang intoleran juga. Itu gimana tuh, Prof? Iya. Saya punya pendapat karena saya orang budaya, ya, orang budaya. Saya punya pendapat seperti itu. Barometer dan indikator yang digunakan. Orang Minang itu, Pak Dendi dan reviewer semuanya, itu kalau di luar Minang, itu di mana-mana dia diterima. Di mana-mana dia diterima. Itu pernah mungkin Pak Dendi atau viewer mendengar semuanya. Malah tidak ada katanya Kampung Padang, Kampung Minang tidak ada. Sekarang dia memang inklusif dia di luar sana. Kenapa? Dia memang mampu bergaul dan di sana. Dia punya prinsip, dia punya moto, itu apa orang kita. Itu di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Itu. Dan sebetulnya hal yang sama juga berlaku di negeri sini, di Minangkabau. Itu yang penting dikatakan.
Di Minangkabau tentu prinsip tadi juga berlaku. Makanya ketika indikator lain digunakan, maka janganlah kita intoleran. Mestinya ya orang-orang yang mengadakan survei, mengadakan penelitian, itu mestinya ya indikator yang dipakai itu mestinya juga adalah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung yang dia pakai. Pertanyaan-pertanyaan penelitiannya. Ya. Jadi diteliti di Minang dipakai indikator dan acuan lain tentu nggak cocok dia, maka janganlah intoleran Minang ini. Betul. Nah, kalau Minang pergi ke daerah lain, mereka menyesuaikan diri di sana. Iya. Nah, tapi kalau orang lain di sini, tentu mestinya menyesuaikan diri di sini. Kalau itu diuji dan dicocokkan dengan pertanyaan-pertanyaan, tentu saya pikir enggak benar. Tapi inti dicocokkan dengan apa yang ada di Skandinavia umpamanya. Tentu yang nggak cocok di sini dia. Nah, betul. Itu saya pikir indikatornya itu, Bung Nandri. Kita keluar, orang Minang kemana-mana, dia di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Nah, di sini, ketika orang lain datang ke sini, diujikan, dicocokkan dengan yang di Skandinavia itu nggak benar dia. Itu saya pikir. Kenapa? Beda sekali jawabannya. Iya, nggak masuk dia. Iya. Jadi saya Prof pernah baca juga salah satu indikatornya itu mengenai penerapan perda. Salah satunya Prof, dia ada beberapa indikator itu penerapan perda di daerahnya, termasuk heterogenitas keragaman dari agama setempat. Jadi sepertinya Prof, bagaimana perda di Sumatera Barat itu dijalankan Prof? Misalnya anak sekolah berpakaian Muslim, kalau ASN berpakaian Muslim. Justru memang untuk bahasa universal Indonesia kesannya itu jadi tidak memberikan peluang hak azazi seolah-olah Prof. Makanya mungkin itu jadi kurang bagus nilainya. Jadi seperti itu mungkin yang Prof maksud tadi ya. Indikatornya tidak cocok di bawah. Iya, kira-kira demikian arahan saya ke sana. Dalam beberapa kesempatan saya juga mengatakan seperti itu, ya. Ukuran yang dipakai itu berbeda, ya. Nah, ketika orang Minang ingin menerapkan apa yang di langit dan di buminya, ya, dicocokkan dengan yang lain itu nggak pas dia. Itu saya pikir itu apanya alasannya, kenapa itu nggak cocoknya, kenapa kita dianggaplah kurang toleran lagi. Padahal kita kan menegakkan apa yang kita percayai, apa yang kita yakini, ya kan? Coba dipikir, coba pula beri kami apresiasi dan kesempatan untuk menjalankan apa yang kami percayai, apa yang kami yakini, kan mestinya demikian. Ya. Betul. Kalau begitu, ya pada prinsipnya toleran ya, Prof. Ya, makanya saya katakan tadi, orang Minang di luar dia bisa inklusif, bisa diterima di mana-mana, karena dia memang menganggap prinsip bumi di mana bumi dipijak, sana langit dijunjung. Ya. Di sini pun ketika mereka ingin membenarkan dan menjalankan apa yang dia yakini, dia percayai, itu dinilai dengan indikator lain yang nggak cocok dia. Ya, cocok. Jadi waktu Prof? Misalnya sila pertama di Sumatera Barat ini kuat. Sampai orang mengatakan kalau alam Sumatera Barat ini orang-orangnya ya ada yang mengatakan mabuk beragama, tapi pas penerapan sila kedua, kemanusiaan adil dan beradab, sepertinya ada beberapa hal yang orang luar mengatakan ya Sumatera Barat ini ada yang tidak adil. Jadi padahal sebenarnya tidak begitu. Balik kepada di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tadi ya, Prof? Saya pikir di kesana apanya, ukur yang baunya dibawa ke sana. Bawa ke sana. Baik. Viewer, nanti silakan bila ada yang ingin berinteraksi dengan Prof. Gusti Asnan, silakan tinggalkan komentar atau pertanyaan, nanti saya sampaikan ke beliau seandainya ada. Beliau, seperti yang saya sampaikan tadi, beliau adalah sejarawan dari Universitas Andalas. Ini saya lanjutkan sedikit lagi nih, Prof. Berarti Sumatera Barat tentu masuk dari, dan orang-orangnya tentu memang sudah NKRI, harga mati, sudah Pancasila itu ya harga mati. Begitu, Prof? Iya, benar. Sebab pernah dengar dulu nih, Prof, misalnya ada yang menuntut mungkin daerah istimewa Minangkabau. Itu bagaimana cerita, Prof? Ya, saya termasuk tidak setuju dengan ide itu, tuh, Bapak Nandri. Saya termasuk tidak setuju. Iya.
Dan satu lagi, atau ada banyak juga sebetulnya intelektual yang tidak setuju. Profesor Dr. Taufik Abdullah, seorang sejarawan terkemuka juga, termasuk orang yang waktu pertemuan di Gedung Negara atau di Istana Bung Hatta Bukit Tinggi itu marah besar kepada orang-orang yang membawa suara-suara tentang daerah istimewa Minangkabau. Itu katanya adalah gerak mundur, dan bagi saya juga demikian. Gerak mundur ya tentang pemikiran KNKRI-an kita. Kita udah nyaman dengan kondisi Sumatera Barat dalam NKRI, Sumatera Barat, ya, tidak dengan berminangkabau. Di saya dalam kondisi ini, dalam posisi ini, saya tidak setuju dengan DIM, ya, yang disuarakan oleh beberapa kalangan tersebut. Dan bagi saya, ya, itu adalah bagian dari intellectual discourse orang Minang. Ya. Orang Minang ini kalau nggak ada sesuatu yang akan dibincangkan, pusing dia itu, Pak Dandi. Makanya selalu ada diskurs intelektual di Minangkabau ini. Jadi kalau udah berhenti dia berpikir, udah berhenti dia berpolemik, udah berhenti dia berkonflik, matilah Minang tersebut. Nah, makanya ya selalu aja muncul ide-ide yang seperti tadi. Jadi sebetulnya sejarah Minangkabau itu menunjukkan ya bahwa konflik itu adalah bagian yang integral bagi orang Minang. Selalu aja konflik. Dengan konflik itulah orang Minang ada. Ya kalau pertanyaan dalam ilmunya cogito ergo sum, tapi bagi orang Minang karena konflik lah aku ada katanya. Jadi memang selalu ada intellectual discourse bagi orang Minang tersebut. Makanya bertumbuh dan berkembanglah Minang ini. Dan saya ini melihat nilai positif dari pernyataan Puan Maharani ini, itu bangkit lagi ke Minangkabauan orang Minang, itu Pak Dendri. Jadi dengan statement pernyataan Puan Maharani ini, itu Minang bangkit lagi sekarang. Jadi saya senang sekali dengan adanya pernyataan tersebut. Ada hikmahnya, Prof. Ada hikmahnya juga. Ke Minangkabauan, Minang rantau, orang Minang, semuanya berkembang dengan sangat pesat. Dan terlibat secara intens sekali. Jadi kita ambil ya hikmah dan nilai positif dari pernyataan Puan Maharani ini, ke Minangkabauan itu bangkit dan tumbuh serta bergejolak di daerah kita ini juga di rantau. Saya pikir itu hikmah dari Puan Maharani. Berarti tidak perlu lah Prof ya sampai dilaporkan ke polisi, kan Prof dengar tuh informasi Prof? Iya betul ya. Saya kan juga pernah mengatakan dilaporkan mungkin ada baiknya juga ya, minta maaf juga ada baiknya juga, tapi bagi saya saya telah katakan apa yang kita dapat setelah pernyataan Puan Maharani dan Ibu Mega ini, saya pikir jauh lebih besar artinya daripada melaporkan sisi negatifnya Prof ya? Iya, sisi negatifnya tersebut. Minangkabauan kita, rasa keminangan kita itu bangkit dan tumbuh dengan sangat mekar belakangan. 2-3 hari belakangan ini. Baik. Tapi Prof tadi juga ngomong-ngomong intelektual, tapi kalau kita sudah ngomong intelektual dari ranah Minang, kalau diperhatikan sering terjebak dengan kejayaan masa lalu ini Prof. Tan Malaka, Hatta, Nasir, Hamka. Sementara ya kita kan mungkin terjebak di masa lalu terus. Menurut Prof bagaimana ini Prof? Ketokohan dari Sumatera Barat ini sepertinya kok tidak sekuat dulu seperti yang Prof lihat. Saya punya pendapat ini, pernyataan yang menarik juga saya kutip. Memang tetap aja banyak orang Minang itu. Tapi dahulu ini jujur aja ini Morendi dan Viewer. Minang itu, dahulu orang Minang itu nampak sekali ketokohan ini menonjolnya ketika waktu itu empty space. Empty space. Maksudnya Bro? Makna kutip, lawan orang Minang pada masa itu tidak banyak. Sehingga orang Minang tidak banyak. Intelektual dan orang hebat tanah air ini nggak banyak pada masa itu. Jadi empty space. Ruang angkasa yang masih kosong. Nah, jadi tidak ada lawannya. Tapi sekarang orang Minang sebetulnya banyak juga yang hebat. Tapi the crowded sky. Oh. Nah, jadi sekarang angkasa itu banyak udah hebat orang banyak.
Betul, betul. Ya, jadi orang Minang itu banyak juga yang hebat sekarang ya. Tapi kehebatannya udah banyak yang menyaingi. Nah, jadi nggak nampak lagi cahaya. Dulu memang bintang satu aja, dua bintang itu terang kali nampak. Sekarang udah banyak sekali bintang di langit itu. Akhirnya, betul, betul. Oh. Nampak sekali keintelektualan Minang itu. Betul, betul. Berarti tidak bisa kita terjebak di masa lalu, Prof. Iya, saya pikir malah tidak benar kalau kita terjebak di masa lalu tersebut ya. Coba lihat, ada banyak. Saya bicara cerita dengan kawan Bung Hace ya. Dia coba meneliti dan melihat berapa banyaknya orang Minang ya. Ya. Karena dengan posisi sekarang dengan begitu crowdednya Sky, dengan banyaknya juga dengan adanya orang Minang dalam posisi-posisi yang seperti ini, itu katanya itu udah luar biasa juga. Coba Bung Randy dan viewer lihat sekarang. Itu semua orang, semua suku bangsa di Indonesia sekarang udah bangkit keintelektualan mereka. Ke tokoh-tokohan mereka udah bangkit semua. Dari Aceh sampai ke Merauke, itu dari masing-masing suku bangsa itu udah muncul doktor, profesor, doktor, dan lain sebagainya. Penjabat jenderal dan macam-macam. Semuanya tampil. Dan masih banyak juga orang Minang ya memegang posisi-posisi di mana-mana lapangan lah. Apa artinya? Masih eksis betulnya Minang ini. Kalau dulu saya pernah meneliti itu dalam buku tentang diterbitkan oleh Gunseng Kangbu ya, orang Indonesia terkemuka di Jawa pada zaman Jepang. Itu memang nampak sekali hanya 3 aja itu. Orang Jawa, orang Sunda, orang Minang. yang hebat-hebat di Indonesia ini. Nah, itu jujur. Nah, dan itu orang Minang itu waktu itu termasuk paling tinggi di setelah Jawa. Kalau sekarang kan hampir merata. Tapi dengan kondisi yang merata ini, orang Minang masih punya posisi-posisi seperti ini. Coba kita lihat. Artinya apa? Masih hebat. Oke, baik. Masih hebat lah, Prof. Tapi ya, alhamdulillah berarti sudah merata nih hebatnya, Prof. Nah, sekarang udah merata seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Merauke udah merata di masing-masing etnik dan suku bangsa di Indonesia. Baik. Jadi kalau kita kembali ke pernyataan tadi, Prof, di awal polemik ini, efeknya memang lumayan juga, Prof, ke politik akhirnya. Mungkin kalau Prof Gusti Asnan mengikuti belakangan, sampai ada yang menolak, mengembalikan dukungan, ada yang menarik dukungan, lumayan juga efek sebenarnya, Prof, hanya gara-gara ucapan ini. Jadi kalau di Sumatera Barat ini, di ranah Minang ini, pemilihan kata memang betul. Harus sesuai, Prof, sebab memang daerah petatah petiti harus sesuai katonan ampe, Prof. Benar itu. Jadi memang kita diajarkan atau dituntut lah ya untuk katanya kalau mengecek piaro lidah, ingat ya, kalau berbicara itu jagalah mulut. Kalau berkata jagalah mulut, jangan-jangan orang lain kena, jangan-jangan orang lain tersinggung, atau jangan-jangan kita sendiri tersinggung. Karena apa? Mulut kamu itu adalah harimau kamu, katanya. Jadi banyak sekali petuah-petuah mengenai hal itu, sehingga memang hikmah lain dari apa yang terjadi 2-3 hari ini berkenaan dengan Puan Maharani itu memang bagi kita sendiri juga demikian ya. Hati-hatilah kalau ingin berbicara, pikirkan dulu sebelum mengatakan sesuatu. Dan saya ini juga berkenaan dengan PDIP. PDIP itu adalah partai yang hebat. Ya, saya yakin pasti punya tenaga-tenaga ahli yang luar biasa mereka. Tapi ini dari pengalaman sejarah juga ini, Pak Randy. Dahulu itu pada pejabat-pejabat zaman Belanda ya, itu mereka itu umumnya Indonesianis, ahli Indonesia. Kalau enggak, mereka itu menggunakan staf-staf ahli kalau sekarangnya. Penasihat bidang sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang ahli baik dari bangsa Belanda atau orang-orang lokal. Saya mungkin melihat ketika Puan Maharani bicara tempo hari, mungkin hal ini ada yang terluput. Umpamanya tim ahlinya atau para penasihatnya mungkin ada yang kurang membisikkanlah pada beliau umpamanya kan. Kalau ngomong seperti ini jangan. Tapi sayangnya kan di negeri kita pejabat atau petinggi kan tidak mau pula dibisikkan atau ditunjukin oleh stafnya. Itu pula salahnya. Tapi saya pikir mungkin ya
tim-tim penasihat atau petunjuk atau staf ahli itulah gunanya sebetulnya itu. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Saya tahu sekali ya orang-orang Belanda, petinggi-petinggi Jepang, awal-awal mereka masuk ke Indonesia itu mereka menggunakan tim-tim ahli dan penasihat bidang sosial, politik, ekonomi, dan budaya untuk menyatakan sesuatu, memutuskan sesuatu, dan mengambil suatu kebijakan itu. Petinggi-petinggi sebaiknya itu juga lah. Iya, Prof. Baik, Prof. Gusti Asnan, waktu membatasi, Prof. Dengan topik, dengan polemik, dengan diskursus belakangan ini, Prof, mengenai Sumatera Barat dan Pancasila. Mungkin ada yang mau disampaikan, Prof, buat pelajaran buat kami ini, Prof, semua yang menyaksikan mungkin saat ini dan ke depan. Silakan, Prof. Ya, saya ingin menyampaikan pertama bahwa hidup berbangsa dan bernegara itu memang penuh dengan dinamika, ya. Bahwa dinamika itu adalah bagian dari kehidupan kita, dan dinamika itu mestinya membuat kita lebih dewasa. Jadi pemimpin menjadi lebih dewasa, lebih arif dan bijaksana, rakyat pun juga demikian. Lebih arif dan bijaksana, lebih banyak introspeksi kita. Di kasus yang berkenaan dengan Puan Maharani dan apa yang terjadi dengan orang awak kemarin, itu mestinya hendaklah kita jadikan pelajaran dan pelajaran untuk hidup dan kehidupan kita, berbangsa dan bernegara, tapi juga untuk diri kita secara pribadi. Konteksnya adalah dalam kata-kata, dalam ungkapan-ungkapan, berpikirlah sebelum berkata. Kalau kita ingin berkata, ingat-ingatlah orang akan tersinggung, ingat-ingatlah kita juga akan menjadi korban dari apa yang kita bicarakan. Dan menjudge seorang, apakah seorang Pancasila atau tidak Pancasilais, mesti dengan dasar dan pertimbangan yang lebih mantap dan terlebih punya dasar lah. Tidak sembarangan menyatakan seseorang, menuduh seseorang dengan sesuatu yang mungkin bisa tidak benar dan tidak tepat. Saya pikir itu saja, Pak Dandri, viewer semuanya. Baik. Terima kasih Prof. Gusti Asnan, sejarawan Universitas Andalas. Sudah ditutup tadi oleh beliau. Hati-hati kita dalam menyampaikan, dan yang jelas dipastikan dari beliau dan masyarakat di Sumatera Barat bahwa Sumatera Barat adalah negeri yang Pancasilais dan NKRI harga mati. Sampai jumpa lagi kita di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, makasih Prof ya. Makasih, Mas Andi. Insya Allah lain kali, Prof. Insya Allah lain kali, Prof. Insya Allah. Assalamualaikum, Prof. Salam.